Dosa-dosa gue, kena virus juga gue. Kecuali lu waktu kena virus, lu nggak nularin. Terus abis lu kena virus, lu urus sendiri, lu nggak dibawa ke rumah sakit, nggak diurus sama dokter, nggak diurus sama perawat yang sekarang udah kewalahan. Dan ketika lu mati, lu ngubur sendiri. Nggak ada lah, gotong sendiri. Nggak punya temen dong. Kalau bisa kayak gitu nggak masalah, karena ini ketika lu kena corona, lu ngerepotin banyak orang. Selamat datang para netizen. Hari ini gue mau bahas kasus yang sampai saat ini masih belum selesai, yaitu kasus corona, COVID-19. Karena kemarin baru diumumkan peraturan yaitu pelarangan mudik. Akhirnya, kalau kemarin masih himbauan aja, sekarang udah larangan. Kemarin baru diputuskan dan itu akan berlaku mulai 24 April. Jadi mudah-mudahan dengan peraturan yang sudah dibuat sekarang, penularan COVID-19 ini bisa berkurang ya. Amin, mudah-mudahan. Karena ya keresahan-keresahan yang mungkin banyak dialamin masyarakat Indonesia, termasuk gue juga, harus kita obrolkan semuanya hari ini. Alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu, dikasih like, komen, di-share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Hari ini gue gak sendiri, tapi ditemenin sama sosok Sosok apa? Kuyang. Hari ini kita gak ngomongin soal horor. Tapi nggak apa-apa, konten horornya sudah ada di belakang kamera. Enggak, kita ntar malam Jumat bakalan upload. Malam Jumat ya. Ya udah, sekarang lu temenin gue aja ngobrolin soal corona. Karena sampai saat ini masih banyak banget orang-orang yang ngeyel, nggak ngikutin aturan yang ada. Yang akhirnya ya ini nggak selesai-selesai. Terus pekerja-pekerja harian, pekerja seniman kayak kita gini, kapan mulai kerjanya? Ini udah mulai menipis ini keuangan. Ya. Tuh, curhat kan. Kenapa tuh? Ngeyelnya kenapa tuh? Yang ngeyel-ngeyel kita nggak usah ngomongin soal orang luar deh. Orang sekitar gua aja masih banyak yang ngeyel. Ini ada di sebelah ini anak SMA yang nggak tahu diri, lagi dikasih waktu buat sekolah di rumah, belajar di rumah, malah main kesini. Udah main kesini, takutnya bawa virus. Emang virus kan dia? Iya, sekarang gini nih, gua bikin aturan siapapun yang masuk ke kantor ini harus mandi dulu, ganti baju, pokoknya semuanya harus clear. Apalagi daerah-daerah yang dilewatin, daerah Pangkalan Jati, daerah Cinere, Cilandak, itu semuanya sekarang sudah zona kuning, zona merah. Berarti kan sudah mulai berbahaya gitu, udah mulai merembet ke sini. Oh, udah parah banget ya? Iya, parah-parah. Lu juga kalau lagi nyari makan di luar pakai masker, pakai sarung tangan, pulang harus mandi dulu. Makanya gue sekarang mengurangi untuk datang ke kantor karena ya gue khawatir itu. Karena kalau gue pulang dari sini, ya gue pulang ketemu istri, ketemu anak, takutnya kan penularan itu bisa kemana-mana. Karena ini kita sekarang lagi menghadapi sesuatu yang gak terlihat. Ibaratnya goib. Kita ada di tengah-tengah kota, yang di sekitar kita tuh banyak sniper, ribuan bahkan jutaan sniper, kita gak kelihatan. Tiba-tiba kita jalan terus tembak kepala kita mati, udah. Kalah Petrus. Itu kita tadi ngomongin soal peraturan pelarangan mudik ya. Itu gue setuju banget karena kemarin ketika cuman ngomongin soal himbauan dilarang mudik, itu kan otomatis pemerintah memperbolehkan mudik. Ya. Pemerintah memperbolehkan mudik, tapi semuanya gencar-gencaran untuk bikin campaign kalau bisa jangan mudik ya, jangan mudik ya. Sekarang gini, pemikiran orang-orang tuh gini, daripada gue tinggal di Jakarta, gue sendiri, gue nggak kerja, bingung makan, mendingan gue nganggur di kampung atau sama keluarga gue. Iya. Ya mungkin yang nggak ngerasain sekarang emang di sini tinggal bareng keluarga. Ya tapi kan banyak nih, karena kan banyak yang kerja di Jakarta itu kayak ya yang bangun apartemen lah, apalah, yang terus pegawai-pegawai kan banyak yang dari luar kota, yuk. Iya. Sekarang kalau misalkan dia nggak pulang, terus dia di sini aja, kerjaan nggak ada, pasti mereka juga bakalan bandel, pasti pulang. Iya, tapi kan dia nggak mikirin, dia cuma mikirin diri sendiri. Iya. Dia nggak mikirin kalau seandainya dia pulang ke kampungnya, dia bawa virus, kan dia nyebarin akhirnya. Mungkin nyebarinnya ke saudara-saudara, nanti saudara ke tetangga ke teman-temannya, akhirnya merembet. Dia seperti yang sekarang terjadi. Jawa Tengah sekarang udah mulai jadi penyebaran terbanyak juga.
Surabaya udah mulai banyak. Itu kan gara-gara ada yang mudik. Sebenarnya ini peraturan yang dikeluarkan sekarang kalau menurut gue ini terlambat. Kalau kita ngomongin ya udahlah nggak ada yang terlambat, tapi menurut gue ini terlambat. Harusnya Kemarin lockdown ya, pas kemarin mulai tuh, lockdown ya. Kemarin tuh himbauan ya sebenarnya peraturan ini diadakan sebelum puluhan ribu orang itu berangkat mudik. Katanya itu kan ada yang kena tapi nggak kena gejala apa namanya apa? ODP. Ini orang tanpa gejala. Oh iya, orang tanpa gejala, OTG kan. Orang tanpa gejala. Ya mungkin dia nggak ngerasa ya gue nggak belum kena apa segala macam, ya dia pulang jadi kena. Padahal kena. Itu kesadarannya kurang berarti ya cuman mikirin diri sendiri. Makanya itu yang gue sebel karena gue ngikutin nih, gue nggak keluar, gue sebulan udah kayak aduh, ini kemarin baru aja gue cukur kumis sama ini. Kemarin tuh kayak pengaruh cukur kumis sama corona. Enggak, maksudnya ya gue untuk mencoba biasanya kalau gue seperti biasa normal aja keluar itu gue tiap hari cukur kumis. Ini gue coba karena gue nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu siapa-siapa, gue biarin aja keluar. Jadi gue kelihatan bapak-bapak banget. Emang udah bapak-bapak, jangan dilang-langin. Bapak-bapak muda. Ini yang bikin gue kesel. Gue sebulan lebih di rumah ngikutin anjuran biar ya apa sih mereka bikin peraturan kayak begini kan tujuannya untuk mengurangi penularan, mutus rantai, biar cepet selesai, biar kembali normal, kita nyari duit lagi, nggak bingung lagi kayak begini. Kemarin mungkin pemikiran mereka itu nggak mengeluarkan peraturan karena kalau seandainya ada larangan mudik, perekonomian daerah akan anjlok, ya kan? Ya sekarang anjloknya memang mau anjlok cepet atau anjloknya lama. Sekarang ujung-ujungnya pasti perekonomian di Indonesia ini anjlok. Mau cepet atau mau lambat? Iya. Mendingan sekarang aja udah dibikin peraturan. Kalau dari kemarin bikin peraturan, udah nggak ada mudik. Ya mungkin bisa lebih cepet karena ini ujungnya akan sama kok gitu. Pemikiran orang-orang, udahlah biarin lah. Kalau mati kan gua sendiri. Dosa-dosa gue, kena virus juga gue. Kecuali lu waktu kena virus lu gak nularin. Terus abis lu kena virus lu urus sendiri, lu gak dibawa ke rumah sakit, gak diurus sama dokter, gak diurus sama perawat yang sekarang udah kewalahan. Dan ketika lu mati lu ngubur sendiri. Gak ada lah, gotong sendiri. Gak punya temen dong. Kalau bisa kayak gitu gak masalah. Karena ini ketika lu kena corona, lu ngerepotin banyak orang, ngerepotin para dokter, ngerepotin para perawat, nah menambahin pasien. Terus ada lagi nih, ya gue berada di tengah-tengah ya, gue berusaha untuk ngikutin apa yang ada, apa yang dibuat sekarang. Mungkin pemerintah bikin kebijakan A, peraturan A, ini itu, tujuannya cuma satu. Apa tuh? Biar kasus corona ini cepat selesai, nggak menyebar lagi, udah berhenti di sekarang aja. Tujuannya cuman itu. Cuman permasalahannya ada orang-orang yang memberikan edukasi bahwa corona ini tidak berbahaya. Yang meninggal itu semuanya bukan gara-gara corona. Kalau bukan gara-gara corona, kenapa ditulis korban corona yang meninggal sudah 600 sekian? Kalau bukan, kenapa ditulis gitu? Ya, sekarang kita mikir positifnya gini ya. Dia memberikan edukasi bahwa kalian jangan panik, kalian nggak usah takut dengan virus corona karena corona ini ketika kena menyerang orang, imun kita yang akan bekerja. Seminggu 2 minggu kita akan sembuh sendiri. Kecuali kalau imun kita nggak kuat ya mungkin kita ada gejala-gejala apa. Tujuannya kan itu biar kita nggak takut. Tapi kebanyakan orang itu menerimanya nggak begitu. Menerimanya itu bahwa ini virus gak berbahaya, ya udah santai. Gua nggak usah pakai masker, gua pergi ke sana kemari biasa aja. Karena ketika gua kena juga nanti akan sembuh sendiri kok. Iya. Pikirannya itu. Itu yang imun lo kuat. Iya. Jadi nggak bersinergi sama yang dibikin sama pemerintah sekarang. Ini tuh kasus sebenarnya harus kita selesaikan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri gitu. Iya kan? Ya bersama-sama. Ya berarti intinya gua harus menjaga diri gue sendiri untuk orang lain. Tapi kalau kita kena, ya otomatis kena. Karena tadi yang sempat lo omongin ya Val, OTG, orang tanpa gejala. Itu ketika di Surabaya kemarin sudah diberlakukan, gak tahu ya berlaku PSBB apa enggak. Yang pasti aturan untuk physical distancing, social distancing itu sudah ada. Masih banyak orang yang nongkrong-nongkrong di kafe,
Dan itu ternyata zona merah. Para polisi dan juga Satpol PP mendatangi itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang aja. Dia datengin itu yang zona merah. Ternyata di zona merah itu masih banyak yang nongkrong. Mereka nongkrong hahihi aja santai, sehat, ngerokok, ketawa-ketawa. Ketika langsung di rapid test 2 orang positif. Buset. Langsung lemes. Berarti kan dia nggak sadar kalau dia itu terpapar dan dia menyebarkan ke semua. Oh, karena dia imunnya kuat, jadi nggak kenapa-napa, dampaknya nggak kenapa, gejalanya nggak ada. Iya, sekarang kalau kita mikirin kita anak muda nggak apa-apa, tapi kita mikir di sekitar kita ini ada bayi, Orang ada tua. balita, ada orang tua yang sebelumnya memang punya penyakit bawaan, ada jantung kayak ada cancer atau apa. Ya kita mikir gitu karena di seluruh Indonesia ini orangnya bukan anak muda semua. Ada balita, ada orang tua. Iya, orang tua sendiri aja. Orang tua kita sendiri, makanya kita jaga. Kemarin gue drive thru ke MCD. Nggak harus disebut MCD-nya, sombong amat dia. Drive thru. Gue lihat itu karyawannya pakai sarung tangan. Ini menurut gue ada yang salah. Masaknya emang bisa. Ketika dia pakai sarung tangan, kecuali dia habis jualin 1 orang diganti sarung tangan nggak masalah. Nah, ketika orang pakai sarung tangan, dia nggak mungkin cuci tangan, dia nggak mungkin pakai hand sanitizer, ya kan? Jadi dia habis megang apa, ya ada di plastik itu semuanya. Jadi ngumpul ya. Jadi ngumpul, sebenarnya nggak usah. Makanya kenapa nggak usah pakai sarung tangan itu biar selesai apa dia cuci tangan, jualin A cuci tangan, jualin B cuci tangan. Kalau pakai sarung tangan nggak, jualin A ya udah tetap plastik itu, jualin B tetap plastik itu. Kecuali dia mau ganti ya. Itu sebenarnya nggak usah dilakuin. Gue kemarin lupa mau ngomong sama mbaknya. Oh, dia pulang bawa motor pakai sarung tangan juga nggak? Enggak, ini sarung tangan plastik. Oh, sarung tangan plastik. Kirain sarung tangan kain. Sekalian nih kan naik motor. Yang positif itu sebenarnya banyak. Karena nggak ketahuan. Itu karena mereka yang yang datang untuk dicek. Ya. Itu yang kedetek. Yes, itu yang ada gejala. Ya. Itu ya ada gejala, akhirnya mereka dicek positif. Nah, kayak kita ini kalau seandainya hari ini diadakan rapid test gratis. Semuanya swab gratis seluruh Indonesia. Bisa jadi hari ini bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu dan jangan kaget gitu. Karena ini memang nggak ketahuan. Kalau gratis. Nah, karena bayarnya berapa? 1 jutaan ya? Iya. Kayak banyak orang yang pasti mikir-mikir. Daripada gitu mending makan sebulan. Pikiran lu kan daripada gua ngeluarin duit 1 juta gak gablek buat begituan, mendingan gua buat makan sebulan. Tapi ya konsekuensinya berarti lu harus aware dengan diri lu sendiri. Iya, lu gak keluar rumah. Ketika lu terpapar ini virus corona. Pelarangan mudik udah ada. Terus larangan untuk sholat berjamaah udah ada, ya kan? Sholat Jumat nanti ini sebentar lagi puasa, sholat tarawih nggak ada, sholat id nggak ada. Aturan satu lagi yang ketinggalan nggak ya, Bang? Ada ziarah. Ya saya nggak ziarah juga, nggak ada di Jakarta. Kalau boleh lu nggak ziarah gimana sih? Ya kalau boleh pun juga gue nggak akan ziarah. Jakarta siapa yang gue ziarahin? Oh iya nggak ada. Kecuali lu mau duluan gitu. Iya. Udah gue ziarah.